Selamat sore Mas Julian. Selamat sore Mas Danang. Selamat datang lagi di Kerapu TV dan hari ini kita punya sobat baru yang ganteng banget ini Mas Julian. Wah, ini tokoh muda. Tokoh kita muda. yang akan tampil di 2024 ini Mas. Harusnya kita tutup dulu gitu. The mystery guest. Tokoh muda ini sangat dikenal di dunia maya, di dunia internet. Dia memiliki fans yang sangat banyak dan kita perlu tahu kenapa dia bisa begitu punya banyak idola gitu. Iya. Beda sama kita nih, kita masih banyak. Kita milenial, kolonial Mas. Kolonial, kan? Jadi ada sesuatu yang menarik dari Mas Gilang ini ya. Kita susah panggilnya Mas Gilang Dirga ini, tapi saya kira biar Mas Gilang aja lah menjelaskan apa uniknya dia dan kenapa tiba-tiba terjun ke dunia politik. Nah, itu pertanyaannya penting sekali tuh Mas. Iya. Karena Gen Z ini kurang tertarik di politik nih kalau yang saya tahu. Salah satu yang menarik adalah transisi dia dari seorang entertainer terjun ke dunia politik. Dan saya dengar dari P3 yang mendukung Mas Ganjar juga ya. Betul. Apakah mengidolai Mas Ganjar juga? Kalau mengidolakan pasti. Karena saya kan jujur sebenarnya kan dari tiga calon presiden itu saya tuh pernah ketemu langsung itu dua. Ya. Mas Anies sama Mas Ganjar. Ya. Nah tapi saya tuh langsung tertarik sama Mas Ganjar karena beliau ini orangnya pintar dan bisa ngena ke hati saya waktu itu kan ibaratnya kan saya kan jatuhnya ini kan generasi muda lah ibaratnya. Kalau dibilang Gen Z banget juga enggak Z juga gitu. Jenengan tuh. Kami ini udah generasi kolonial nih. Mungkin saya di tengah-tengah lah antara kolonial dan zilenial ini ada saya di situ. Ada gapnya ya. Betul. Tapi maksudnya beliau juga cukup dekat, cukup erat, apapun yang beliau sampaikan itu bisa langsung mengena gitu kan. Ini kayaknya satu hal yang patut kita acungi jempol juga karena nggak semua orang itu bisa punya aura dan kemampuan untuk bisa ngomong terus oh iya gitu langsung mengena di masyarakat gitu kan. Dia dengan gaya pembawaan beliau itu aja gitu. Public speaking-nya keren banget itu. Public speaking keren dan juga kalau bicara public speaking itu kan kadang-kadang kan kita bisa aja bernarasi tanpa punya pengalaman. Nah, beliau ini punya dua-duanya. Selain ada di sebelah tuh pinter banget, jago kata-kata juga dia. Tapi experience-nya enggak juga ya, sih. saya tidak berusaha untuk menjatuhkan juga, cuma maksudnya dalam artian gini, semua punya kapasitas masing-masing. Tapi kalau kita bicara sama Mas Ganjar sendiri, kenapa saya mengidolakan beliau? Karena kapasitasnya memang sudah teruji dan terbukti dengan segala keterbatasan dan kekurangan sebagai manusia. Gitu. Anyway, tadi pertanyaan pertama Mas Julian ya, bagaimana Anda bertransformasi nih dari dunia entertainer sekarang masuk ke politik? Di 2008 itu saya memulai di dunia entertainment sebagai model, kemudian 2009 itu saya mulai masuk ke industri televisi, dan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian banyak orang yang akhirnya mencoba untuk menganalisa atau bahkan mencemooh kenapa akhirnya masuk ke politik, dan karena kan paradigma atau stigma yang berkembang di masyarakat adalah artis masuk politik karena sudah tidak laku. Alhamdulillah stigma itu sudah terpatahkan karena sampai dengan sekarang alhamdulillah saya masih laku. Jadi dulu ada persepsi ya kalau udah matang di dunia entertainer, terus kemudian pindah kurang laku, kemudian akhirnya pindah. Betul. Tapi nggak juga begitu ternyata kan? Betul. Dan saya juga maksudnya ingin bilang bahwa ya udah mungkin itu jalannya beda-beda setiap orang gitu ya. Cuman saya tidak mencari dunia politik itu sebagai pelarian, tidak. Justru saya tetap ingin berjuang untuk karir-karir teman-teman di dunia entertainment dan juga gimana caranya bisa dirasakan langsung oleh konstituen di Dapil Jakarta Timur itu sendiri. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke politik? Jujur ketertarikan tuh udah lama sebenarnya Mas. Ketertarikan tuh udah lama banget, udah dari 2014 ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Saya sempat tanya sama senior artis yang sudah terlebih dahulu duduk di parlemen, bagaimana rasanya duduk sebagai politisi gitu kan. Ya alhamdulillah sedikit banyaknya mereka memberikan insight
Dan ya saya semakin tertarik, cuman waktu itu saya ngerasa masih terlalu muda nampaknya. Masih belum terlalu siap. Nah kalau sekarang ini keresahan saya itu sudah memuncak. Jadi memang keresahan awalnya. Berarti punya idealisme. Ada. Harus diperjuangkan. Ada. Idealisnya berangkat dari kegelisahan, Kegelisahan. keresahan. What is your point? Ketika Mas melihat situasi politik saat ini, terus Anda pengen berkarya di dunia politik, apa faktor mendasarnya? Mas lihatnya apa? Saya ngerasa tuh zaman sekarang ini kan semua itu kan based on digital kan. Kayak sekarang kita bikin konsep seperti ini untuk YouTube, kemudian ada orang-orang yang di TikTok mereka berkaryanya terus ada di Instagram atau di televisi. Nah, zaman dulu, zaman saya itu kalau mau masuk televisi itu harus melalui tahapan casting. Casting. Jadi betul-betul orang yang masuk menjadi aktor, menjadi MC adalah orang-orang yang berkualitas. Kalau sekarang yang penting viral akan terkenal. Medianya ada soalnya. Karena medianya ada. Medianya ada. Nah, timbul keresahan dari diri saya kok seperti ini gitu. Sesimpel itu ya. Kok jadi simpel banget gitu. Dalam artian begini, banyak juga orang yang akhirnya berkualitas, berjuang, tapi kalah sama orang-orang yang viral. Nah, jadi viral pun tidak perlu di casting kan? iya nggak perlu. Langsung aja bisa. Udah banyak tuh. Betul. Kalau memang dia memberikan dampak positif, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan memang pengen viral dengan melakukan hal yang dalam tanda kutip kok nggak pinter gitu ya. Ada yang viral banget tuh, mandiin nenek. Nah itu sempat tuh. Itu kan juga orang biasa banget kan, nggak perlu casting apa-apa, mandiin cewek, live di TikTok. Mendapatkan banyak sekali uang dari situ kan ya. Nah maksud saya gini, saya tuh pengen banget duduk di parlemen, terus kemudian juga mudah-mudahan gagasan ini masuk ke prolegnas sehingga nanti bisa dibuatkan undang-undang baru mengenai hal tersebut supaya maksudnya ini kan kita bicara mindset bangsa Mas, karena tayangan-tayangan berkualitas baik dari televisi ataupun sosial media ini kan akan membentuk mindset bangsa di 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Bukan sekarang gitu loh. Jadi apa yang saya katakan ini mungkin terlalu ngawang-ngawang, kayak tidak relevan ke masyarakat. Tapi dampaknya akan dirasakan nanti 5, 10 tahun, 15 tahun lagi. Ya, nggak cepat ya. Nggak cepat, karena saya pun juga ngerasa waktu kecil saya disuguhkan oleh tayangan, ada kartun, ada apa segala macam. Dan saya happy-happy aja. Zaman sekarang itu tayangan untuk anak-anak itu sangat sedikit di televisi. Sangat kurang. Sehingga anak-anak tuh sekarang kalau nyanyi lagu dewasa. Ya, walaupun zaman dulu ada juga, cuman kan sedikit gitu. Nah saya nggak pengen tuh bangsa kita tuh berkembangnya menjadi bangsa yang lupa sama terahnya dia. Ketika kecil ya sesuai perilakunya seperti anak kecil. Jangan sampai kan sekarang banyak banget tuh Mas yang tawuran, kemudian yang mukulin orang, kemudian yang merasa malah divideoin lagi. Ya kan Biar viral. Ya hal-hal seperti ini bikin saya resah sebetulnya. Dan juga ya mudah-mudahan dengan hadirnya saya kan memang mudah-mudahan kalau misalkan ada rezekinya bisa duduk di Komisi 1 berpartner dengan Kominfo, membawahi KPI, mudah-mudahan bisa memberikan tayangan-tayangan berkualitas untuk dunia pertelevisian sehingga membuat orang bisa kembali menonton TV dan juga mudah-mudahan orang tidak berpaku lagi sama share dan rating. Karena itu jadi dia lebih banyak sudah bercita-cita tuh Komisi 1 Mas. Iya. Visi dan misinya udah jelas nih Mas. Betul. Kalau untuk ke masyarakat sendiri sih kita tahu bahwa kan kalau saya di Jakarta Timur itu kan pemilih pemulanya banyak. Jadi saya berharapnya ini energi-energi muda ini bisa disalurkan dengan positif. Karena tuh sekarang tuh kalau misalnya kita bicara soal tayangan-tayangan kayak Ambarita gitu-gitu kan itu kan di daerah Jakarta Timur tuh. Jakarta Timur. Itu banyak banget tuh anak-anak yang tawuran segala macam. Karena apa? Karena mereka pengen terlihat menonjol di kalangan mereka. Pengen tampil kan maksudnya semua Pengen viral. Pengen kelihatan jagoan gitu kan ya. Kan akan lebih baik nanti kalau misalkan per kecamatan eksekutifnya nanti membangun sasana tinju misalkan sekalian kan disiapkan lapangannya atau kayak Smackdown misalkan rame-rame kan tapi terkoordinir jadi tetap visi yang keren nih. Jadi coba menggeser dari viralnya tukang palak sopir truk tuh banyak banget tuh. Itu viral juga Mas. Ya kan? Betul. Jadi viral yang positif tentu saja masih harus dipikirkan begitu kan. Bukan sekedar viral yang sifatnya kekerasan. Takutnya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Satu poin Mas Gilang, aku pengen nanya. Ini setelah masuk dunia politik nih, kan sekarang udah masuk nih. Iya. Ya kan? Ini udah masuk dong, udah masuk, caleg. sudah caleg Register. ya kan? Artinya sudah mulai bersosialisasi dan lain-lain. Di Gen Z dan milenial ini selalu beranggapan bahwa politik ini sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak asik, sesuatu yang
blunder lah, ya kan. Nah, setelah Ada masuk, anggapan bagaimana begitu pendapat ya. Anda, Mas? Jadi Anyway, Mas Gilang berapa usia sih? saya 34. Oh, masih muda fresh banget banget. lah. Oke. Saya tidak Gimana bisa, tuh? tidak bisa menyalahkan juga tanggapan orang mengenai hal tersebut gitu. Apalagi kan di beberapa survei kalau kita lihat memang DPR itu sebagai lembaga terkorup gitu. Ya. Dan itu kan viral. Viral. Nah, jadi gimana caranya supaya kita membalikan keadaan bahwa berpolitik itu asik gitu. Tidak perlu harus duduk di DPR gitu. Ini keren nih, kata-kata berpolitik tuh asik. Betul, Politik itu asik. Kan bahwa politik itu kan sebenarnya jalan kita untuk bisa memperbaiki hal-hal yang kita anggap tidak baik sebelumnya. Ya, oke. Nah, anak-anak muda memang sekarang apatis akhirnya karena Sangat apatis. karena ngerasa politik mau ngomong nih, wah kotor banget politik isinya di dalamnya semua kotor. Kita tahu bahwa memang ketika berbicara mengenai kekuasaan pasti selalu bergesekan dengan kepentingan. Oke. Nah, kadang-kadang kepentingan satu orang dengan orang lainnya itu, ya bahkan di satu ruangan ini mungkin kepentingan kita beda-beda, bisa bergesekan, bahkan nanti takutnya timbulnya perpecahan gitu. Nah, kemudian itu yang mungkin dibaca oleh Gen Z, politik itu nggak asik. Karena kita pengennya asik-asik aja, ketawa, ketiwi, hehe, mikirin negara tapi tetap asik gitu. Nah, tapi setelah saya masuk, bahwa memang apa yang dikatakan Gen Z tidak sepenuhnya benar. Oke. Karena yang namanya Sebagian oknum. sebagian oknum melakukan itu. Dan itu bukan cuma di politik. Oke. Kayak kita Di misalkan pemerintahan pun banyak. Banyak. Di eksekutif. kita kerja di kantoran atau mungkin swasta itu kan selalu ada hal-hal yang dalam tanda kutip kotor gitu kan, walaupun itu perspektif ya. Jadi kantor itu kan juga banyak politik kantor, politik Ada, betul. Tapi nggak pernah disebut koruptor deh. koruptor. Ini kan kalau DPR betul. birokrasi disebut koruptor. Oh di swasta apa namanya? Iya. Kayak misalkan mungkin kalau di swasta yang pintar kalah sama yang ngejilat. Gitu. Ada bos yang mungkin memang lebih suka untuk dijilat gitu kan. Hal seperti itu kan sebenarnya lumrah. Cuman maksudnya gini, mudah-mudahan dengan banyaknya anak-anak muda yang masuk atau terjun ke politik, ini bisa membangkitkan gairah atau semangat berpolitik anak-anak muda lainnya juga. Karena kalau kayaknya ya orang-orang yang lebih senior butuh juga ide-ide baru dari anak-anak muda untuk bisa diwujudkan. Oke. Karena kalau kita terpaku pada orang-orang tua tersebut, selamanya ya akan terus seperti itu. Sementara dunia kan bergerak maju. Ya, dan kita melihat data bahwa anggota DPR saat ini juga generasi yang Mudanya. Nah, generasi mudanya sedikit sekali saya kira ya. Sangat sedikit. Mereka sudah terpilih 5-6 kali periode menjadi anggota DPR terus menerus. Jadi pola pikirnya juga konvensional sekali. Sangat Beda dengan teman-teman baru yang akan masuk kan. Iya, mudah-mudahan pas terjun pun juga bisa sinergi lah akhirnya gitu kan. Ya tetap dipuluhkan pemikiran-pemikiran yang senior lah ya. Tapi Jadi tanpa artinya- diimbangi teman-teman yang milenial ya kemajuannya agak lebih cepat. Agak lebih lamban di situ kan. Betul. Makanya kita butuhkan nih dari kalangan milenial, Gen Z untuk bisa masuk ke dunia politik, ya kan? Artinya kalau tadi Mas Gilang sudah masuk dan sudah merasakan, tentunya Anda sudah siap menjadi influencer ke Gen Z nih, bahwa politik itu sebenarnya asik kan gitu. Iya kan? Mudah-mudahan. Ya. Tapi beliau udah punya modal dulu nih saat ini sebelum masuk ke politik. Ya. Dia sudah punya banyak masa yang menggandrungi. Alhamdulillah, maksudnya ya itu kan terbentuk secara organik memang. Ya. Tapi walaupun masa ibaratnya tahu ngefans sama saya, tapi banyak yang tidak tahu kalau saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi ini PR besar juga sebetulnya untuk kenalin diri. Gitu. Jadi kesempatan ini bisa dong. Dia menyesal nggak ikut daftar kemarin. Masih bisa bukan? Belum ditetapkan nomor urut. Ditetapkan, ya. Oke, kita break sebentar ya. Oke, Mas. Mas. Kita break sebentar 1-2 menit, kemudian kita akan kembali lagi dengan tokoh unik yang luar biasa ini. Ternyata bahwa pemikiran dari entertainment menuju ke dunia politik itu juga ternyata asik-asik aja. Oke, sebentar kita break dulu.
Mas Julian, Mas Gilang, kita kembali Siap. lagi ke Kerapu TV dan tadi kita surprise ya. Rekan-rekan dari entertainer bergeser orientasi menjadi politik. Kira-kira apa lagi yang kita perlu gali nih dari Mas Gilang? Nah, jadi Mas Gilang ini ternyata juga salah satu profesinya MC ya Mas? Iya, betul. MC ya. Presenter ya. Oh, Master of Ceremony. Ya, Mas Gilang ini punya keunikan Mas, bisa menirukan suara-suara tokoh. Iya. Wah, saya belum pernah lihat tuh. Tapi sebelum masuk di situ Mas, aku pengen nanya, karena ini menyangkut MC. Ya. Menurut Mas Gilang, seperti apa statementnya Mas Ganjar kemarin? Maksud lu yang mana nih? Di UGM? Ya enggak, iya waktu di UGM. Iya, waktu di UGM. Iya. Statementnya Mas Ganjar dianggap merendahkan Kan profesi MC, MC, ya kan? ya. Kalau IPK-nya 4, Pak, ngapain jadi MC? Balik ke kampus kan gitu. Iya, kamu jadi dosen. Kayaknya Itu perspektif ya. Gini. Jujur saya sama sekali tidak tersinggung. Bukan karena saya memang berada di kapal yang sama dengan Mas Ganjar, tapi buat yang lagi nonton ini coba kita bedah baik-baik. Jadi gini, kan Mas Ganjar itu kan tipikal emang suka ngocol kan, suka bercanda kan. Gimana caranya beliau itu kalau bisa ada ice breakingnya. Nah ini kita garis bawahi dulu ya. Mas Ganjar itu selalu suka bikin ice breaking lah gitu di beberapa penampilannya. Jadi yang dia katakan adalah bahwa 10 lulusan terbaik harusnya menerapkan ilmu yang dia dapatkan untuk kembali ke kampus sebagai dosen. Nah itu tuh versi seriusnya cukup di situ tuh. Cuman beliau mau ice breaking, mengelawak gitu loh. Ibaratnya gitu kan. Ngomong sama Najwa, masa jadi MC? Nah, itu bukan merendahkan. Menurut saya bukan merendahkan. Tapi emang gayanya sama kayak gini Mas. Misalkan kita ngomong, ini di apa ya gimana? Di studio ini misalkan dingin sekali ya gitu kan ya. Iyalah, ini kan studio masa kulkas saya gitu. Ya ada hal-hal kayak gitulah maksudnya. Tapi mungkin saat itu momennya kurang pas aja. Tapi saya paham betul konteks dari Mas Ganjar tuh mau bercanda maksudnya. Masa MC terus kan Mbak Nana bilang, kenapa mendengar MC? Saya bukan MC, Mas, saya jurnalis gitu. Masa jurnalis? Itu tuh bercanda. Mas Ganjar mengharapkan respon ketawa. Itu sebenarnya kan ya. Sayangnya Respon Mbak Najwa serius banget gitu ya. Karena memang mungkin ya tadi salah momennya aja. Tapi percayalah bahwa tidak ada maksud untuk merendahkan. Tidak ada maksud untuk merendahkan. Itu klar itu. Iya, walaupun itu. sudah banyak yang tersinggung, tapi tapi percayalah bahwa itu nggak ada maksud ke sana. Niatnya mau bercanda doang, cuman memang nggak disambut dengan baik, itu aja. Ini masalahnya, salah momentumnya aja. Masalahnya di politik, jadi tafsir gandanya banyak Mas. Iya, betul. Jadi multitafsir gitu kan. Oke, ngerti. Itu sih. Nah, anyway, sebagai profesional MC kan beliau gampang sekali untuk berbicara mengenai mempengaruhi orang, mempersuasi orang, ya kan? Public speakingnya bagus. Dan ada pelajaran yang Mas dapatkan untuk menjadi profesional MC atau profesional entertainer pada waktu itu di kuliah atau di kursus? Jujur sebenarnya saya tuh belajar itu learning by doing. Jadi dari tidak ada kursus-kursus itu waktu itu. Kursus resmi saya tidak pernah datangi memang, tapi saya selalu bertanya sama senior. Dan saya itu kan selalu ngeliat gitu gimana caranya sosok ini membawakan acara. Misalkan Helmi Yahya kalau lagi bawain acara gimana. Terus misalkan Andika Pratama bawain acara gimana, Choky Sitohang seperti apa. Sampai ke luar negeri juga, seorang aktor Shah Rukh Khan kalau lagi nge-MC itu kayak gimana gayanya. Jimmy Fallon kalau lagi nge-MC gimana, Jimmy Kimmel bawain acara Dia bisa gimana. sebut banyak nama soal MC. Iya. Maksudnya Kan nggak tahu satu pun dari bahkan partner MC saya kita. Iya. Ya, bahkan zaman dulu tuh kayak misalkan Kus Hendratmo kalau lagi itu MC ketemu gitu. kita. Iya. Itu tahu ini. Yang putih juga dia. Terus Bob Tutupuli MC seperti apa gitu. Chris Biantoro. Chris Biantoro waktu itu saya masih nontonin acara beliau yang ini Dansa Yuk Dansa di TVRI gitu kan. Itu cara pembawaannya, kalimatnya, diksinya, narasinya itu begitu jelas. Jadi ya belajarnya dari banyak orang. Bahkan sampai sekarang partner dengan Irfan Hakim, Ramzi dan MC-MC lainnya. Saya tuh sembari belajar. Karena kan
mereka kan sudah senior, pasti pengalaman mereka jauh lebih banyak. Terus buku-buku yang mereka baca jauh lebih banyak. Kemudian redaksional mereka ketika nge-MC lebih baik. Jadi itu yang saya coba pelajari satu persatu. Setiap harinya saya pelajari. Sampai dengan Ini sekarang. serius juga belajar tentang MC. Iya, di dalam hati saya pengen seperti mereka, jago gitu kan. Minimal bisa ngeluarin kata itu yang bagus lah. Ketika lagi nge-MC serius, tapi kalau nge-MC acara apapun ya kita bisa juga ngocol, nongkrong, bahasa nongkrong kan beda-beda gitu. Kenapa Yu tanya itu sih? Yu merendahkan kita yang nggak pernah jadi. Emang itu bukan dunia kita, Mas. Jadi kita mesti tanya sama yang ahlinya kan. Dan sangat menginspirasi ya buat teman-teman pemirsa Krapu TV ya. Karena profesi MC juga harus belajar ya. Bukan nggak sekedar impromptu tiba-tiba bisa ya Nggak bisa. Karena itu jam terbang juga. Sebab kalau misalkan kita sering ngomong, suka bicara, kemudian kita banyak baca, belum tentu ketika kita tampil ada kamera, itu semua bisa keluar. Jadi kan mental, udah grogi demam panggung. Pasti gitu, pasti ada. Ada juga mungkin orang yang jago di kursus ketika depan kamera, beda banget ya. Ternyata bukan hanya depan kamera, tapi harus dengerin feeding dari belakang, kemudian harus mengontrol penonton yang ada di studio, harus bicara sama kamera yang banyak kanan kiri, terus sambil dengerin ini tetap harus ngebawain acara dengan baik, gimana caranya. Jadi itu kan sesuatu yang bisa dibilang MC itu nggak cuma sekedar ngomong, tapi itu kolektif tuh. Jadi kita kontrol. Kadang-kadang kalau misalkan saya kan di MC di acara kompetisi, peserta lagi nyanyi, selesai nyanyi dikomentari. Kemudian dari sini kita 3 menit lagi iklan. Sementara di sini masih seru nih ngobrolnya. Ya kan? Terus tiba-tiba ada penonton ribut di situ. Nah, terus gimana caranya kita stop nih? Tiba-tiba ada penonton bilang, "Gilang, I love you." Bisa gitu tuh. Nah, itu udah ini aja, udah ngalir aja kalau sekarang. Jadi kita udah bisa ngontrol hal-hal seperti itu di lapangan. Anyway, apa benefit yang Anda dapatkan? Zaman dulu berkarir di entertainment, MC keren, profesional di situ, terus sekarang ini kemanfaatannya apa dari pengalaman sekian banyak itu? Intinya kalau misalkan ketemu sama senior-senior seperti Mas-mas, saya bisa lebih pede. Oke. Nah, karena memang public speaking itu kan bukan cuma buat MC, bukan cuma buat presenter, tapi buat semua orang. Sebab kadang-kadang bahkan kameramen aja perlu tahu bagaimana public speaking supaya dia mengerti briefing yang akan dilakukan oleh produser atau kreatif. Ini bukan merendahkan kameramen kan? Kameramennya tersinggung lagi. Tersinggung kayak Pak. Jadi public speaking itu public speaking begitu penting. Kan semua pemimpin negara kita itu kan mereka semua jago public speaking. Negara kita merdeka karena public speaking. Betul. Karena diplomat kita begitu luar biasa. Melakukan perundingan. Waduh, luar biasa. Jenengan nanti insya Allah masuk di Komisi 1 DPR RI. Amin. Insya Allah terpilih ya. Terus apakah Anda terpikir untuk mengajarkan public speaking di kampus-kampus? Karena nggak ada pelajaran public speaking ya. Paling seminar-seminar sih. Ya. Ada keinginan untuk ke arah sana karena yang penting itu adalah bagaimana bangsa ini bisa paham dengan situasi dan kondisi negara, kemudian bagaimana bisa paham betul ketika harus menyampaikan situasi dan kondisi ini dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar. Dan yang miris adalah bahwa memang beberapa tahun yang lalu juga ada survei bahwa Indonesia termasuk yang paling bawah dalam pegiat literasi. Ya, karena betul. kalau kita baca itu kan akan nambah kosakata kan intinya kan ya. Baca, ngobrol sama sekarang orang lebih suka lihat video. Lebih suka lihat daripada membaca. Iya, daripada membaca. Baca judulnya doang. Itu makanya kadang judul nggak baca isinya, nggak baca captionnya, orang udah berani komen. Iya, nah hal-hal kayak gitu ya memang harus ada sinergitas lah antara pemerintah, antara orang-orang yang berwenang sama yang masyarakatnya harus mau dulu gitu untuk mau belajar dulu gitu. Kalau dari awal udah nolak ya susah juga. So itu kembali kepada personnya masing-masing ya. Dia mau belajar nggak? Masalahnya itu. Betul. Make sense. Mas Julian, Ya, ada lagi apa yang perlu kita gali dari Kang Mas kita ini? Banyak Mas kalau kita mau gali. Oke Mas, untuk Mas Gilang, kita kalau bicara caleg ya Mas, artinya Mas Gilang maju untuk Jakarta Timur ya Mas, DPR RI.
bentuk-bentuk konkret yang Mas Gilang sudah turun ke dapil-dapilnya seperti apa nih Mas yang dilakukan sekarang? Ya saya sendiri sadar bahwa masyarakat tuh pragmatis ya. Jadi apakah ini perlu disensor? walaupun tidak semua tempat yang saya coba datangi terjadi Indonesia, hal Mas, seperti itu gitu kan ya. Tapi ini kayaknya hal yang lumrah gitu. Ya kayaknya mindset ini yang harus dirubah sebetulnya karena saya selalu jelaskan ke masyarakat ketika bersosialisasi bahwa legislatif beda dengan eksekutif. Tupoksinya pun berbeda. Legislatif hanya 3. Jadi pengawasan, pembuatan undang-undang sama anggaran. Budgeting. Fungsinya budgeting. Nah kemudian kalau misalkan ada tuh yang saya ketemu satu orang yang ya udah Mas. Kapan mau dikasihnya? Saya bingung juga. Ini gitu loh. Maksudnya saya udah ngomong panjang lebar, tetap nggak masuk gitu kan ya. Nah, akhirnya ya sudahlah. Maksudnya saya coba jelaskan kembali bahwa mungkin karena nggak masuk, bahasa yang saya gunakan adalah begini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi antara eksekutif dan legislatif, eksekutif itu kayak bapak di rumah, legislatif kayak ibu di rumah. Yang punya duit dan punya kuasa jadi pemimpin itu bapak. Yang tugasnya ngawasin, terus juga ngeluarin duit, itu ibu. Bendahara. Segala itu ibu tuh tugasnya Bu. Bapak baru pulang ke rumah, terus juga ibu nanyain dan nanti, bapak dari mana aja kok baru pulang jam segini? Terus kok pakai parfum ini duit? Nah itu tugas saya tuh itu Bu, gitu kan? Untuk mewakili supaya rumah tangga berjalan lancar, berjalan lurus, baru pada paham mereka. Oh iya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu. Ini gila juga nih. Tapi keren loh. Memberikan penjelasan yang mudah tentang tata negara melalui tata keluarga. Tata keluarga, iya. Analoginya masuk banget Mas. Dan memang jadi anak-anaknya tuh rakyat kali. Anak-anaknya rakyat gitu. Nah saya nih ibu nih di situ nanti tuh gitu. Ngawasin supaya nggak ada penyelewengan, supaya ibu nggak diceraiin, gitu kan, nggak ditinggalin. Itu tugas saya itu Bu. Gitu. Barulah mereka pada oh iya. Oke, pikiran kritis gini. Oke, Mas Julian, 10 minutes kita break dulu sebentar. Oke. Ya, kita break dulu sebentar ya. Kita senang banget ketemu orang yang sangat kreatif kayak gini. Oke, kita break dulu. Siap. Ini crazy juga. Cek lagi Dan. Tapi memang analogi sederhana itu, kenapa saya di politik itu tidak mau pernah pakai bahasa akademisi? Oke sahabat Kerapu, kita kembali lagi bersama Mas Gilang Dirga dan Mas Danang. Ini seru banget tadi Mas. Ini baru kali ini kita dapat narasumber ngocol ini. Narasumber ngocol terus bisa bikin kita jadi ada pencerahan. Iya kan. Jadi kalau kita berbicara lanjut ini saya ingin menanyakan Mas, kalau figur Ganjar sendiri ini kan sangat terlihat harmonis, mana-mana dengan Ibu Atikoh gitu ya. Menurut Mas Gilang melihatnya dari sudut mana nih? Kira-kira seperti apa? Atikoh, Alam itu kan selalu tampil loh ya. Tetangganya ikut nggak? Budenya, tantenya. Iya. Kalau saya rasa sih, karena kan masih sesuai, masih kalau ditarik garis lurus itu masih linear dengan visi dan misi yang tadi saya coba sampaikan, bahwa memang
gimana caranya mindset bangsa ini terbentuk oleh sesuatu yang positif. Dan apa yang ditujukan oleh Mas Ganjar sejauh ini memang positif sekali. Bahwa memang keharmonisan yang dibangun antara Mas Ganjar dengan Ibu Atikoh, dengan Mas Alam, ini merupakan satu contoh baik yang bisa bisa diikuti juga oleh banyak keluarga di Indonesia. Menjadi teladan. Kemarin saya kan nggak terlalu tahu soal Mas Alam itu seperti apa sosoknya. Ketika habis diwawancarai oleh Mbak Rosi, saya sadar betul bahwa ternyata, wah, Mas Alam cukup kritis ternyata. Dia bicara tentang terminologi kekuasaan. Dan memang terlihat bahwa ini udah siap, ini udah ready, ibaratnya ini udah matang sekali gitu ya. Karena mungkin didikan dari Mas Ganjar sendiri ya, 10 tahun di legislatif, 10 tahun di eksekutif, jadi secara nggak langsung membentuk mindset itu sendiri. Dan saya ngelihatnya justru sebenarnya gini, dari anak yang keren, pasti didikan orang tuanya keren. Nah, dimulai dari hal yang kecil aja bisa membuat hal seperti itu, apalagi ya mudah-mudahan harapannya lebih besar lagi, bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Itu sih kalau yang saya lihat. Jadi ada korelasi positif lah menurut Mas Gilang antara keluarga yang berkualitas dengan kualitas kepemimpinan Mas Ganjar, ya kan? Ibaratnya saya dulu pernah dengar ceramah kayak begini, kan ketika laki-laki bekerja keluar rumah, itu kan mereka memasang baju zirahnya, mereka memakai baju perangnya. Nah, ketika kembali ke rumah, laki-laki itu harusnya melepas baju tersebut. Ya kan, berarti kan laki-laki itu harus nyaman berada di rumah. Dan saya bisa membaca bahwa Mas Ganjar ini kalau pulang ke rumah nyaman ini dia. Gitu. Jadi nggak terlihat ada ketegangan di antara Mas Ganjar dan Ibu Atikoh. Berarti kan memang ini salah satu indikator bahwa keluarganya harmonis. Dan keluarga yang harmonis melahirkan anak yang smart. Ya, bisa kita lihat kok. Ibaratnya kalau Mas Alam nih adu gagasan, adu ide, dia udah sangat matang. Sangat siap. Menurut saya sangat siap ya. Atau kita calonkan presiden aja Mas Alam ya. Jadi banyak cerita, artinya di grassroots, karena saya sering turun ke bawah juga gitu ya. Kita mulai memperkenalkan keluarga Mas Ganjar. Ya. Artinya jangan cuma Ganjarnya yang kalian kenal, tapi di sini ada Ibu Atikohnya, ada Mas Alamnya. Betul. Dan kalian bisa melihat kok, rekam jejak digital ini kan bukan sesuatu yang sulit sekarang gitu ya kan. Tinggal jari aja mau apa enggak masalahnya kan gitu. Betul. Mau browsing yang mana? Mau browsing yang mana nih, benar, ya kan? benar. Mau browsing Mas Gilang juga boleh kan? bisa. Anyway, bagaimana pesan-pesan Mas Gilang pada teman-teman yang seusia Anda di Gen Z atau Gen Mel? Ya, sebenarnya Gen Z itu kalau dengerin pesan-pesan tuh mereka langsung alah ngapain gitu. Udah antipati. Udah antipati duluan. Jadi ya pokoknya apapun itu nanti buat Gen Z kan energi kalian ini kan besar sekali. Jadi manfaatkanlah energi ini untuk sesuatu yang positif. Karena sekarang mungkin nggak kepikiran, yang penting kelihatan sama orang, kelihatan jago sama orang. Tapi percayalah, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi kalian akan menyesali hal itu. Karena ibaratnya gini, dunia tuh sekarang di pandangan Gen Z, ini kita bicara Gen Z yang masih sekolah ya, masih bersekolah dari SD sampai SMA lah gitu SMA. Ya. Itu tuh dunia tuh masih segini, padahal dunia tuh lebih luas lagi. Nah coba baca buku lah, tambah wawasan lagi, debat, adu gagasan, itu lebih baik karena memang belajar bicara gitu. Dan mudah-mudahan ya karena nanti negara ini akan dipegang oleh teman-teman dari Gen Z. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang, ya gimana gitu. Waktu muda manfaatkan untuk berlatih. Dan hal-hal yang baik kan gitu Mas. Ya kan? Tapi nanti ketika muda nggak mau dengerin masukan, ketika tua hanya bisa memberikan kritikan. Ini bisa di-quote nih, keren nih. Tapi sebelum acara ini berakhir Mas, aku pengen denger dulu nih. Mas Gilang meniru suaranya Mas Ganjar. Ya. Serius sih bisa. Coba ya. Jangan-jangan suara Pak Jokowi dia tuh. Enggak, ini mesti bahas suara Mas Ganjar ini. Sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan Pak Jokowi suara Mas Ganjar. Kalau Pak Jokowi kan lebih, ya saya ini kan hanya mencoba dengan slow ya. Iya. Gitu. Kalau Mas Ganjar tuh hampir sama tapi passingnya lebih cepat. Jadi ibaratkan kalau bicara
kalau kita Ini membicarakan sudah Ganjar nih. tentang sesuatu, loh ini konteksnya kan apa? Jadi harusnya kita bisa dijelaskan. Gitu, kalau Mas Ganjar seperti itu. Seru banget kan? You harus kirim potongan suara ini ke Mas Ganjar. Kebetulan beliau udah sering lihat dan alhamdulillah saya dapat info beliau ketawa-ketawa. Emang menyenangkan sama orang ini. Oke teman-teman, kita punya menit-menit terakhir. Mas Gilang mungkin ada statement jenengan yang perlu didengar oleh teman-teman, terutama kalangan yang Anda perlu jangkau. Ya, yang pasti untuk masyarakat yang lagi nonton ini, kita harus percaya bahwa ini adalah sebuah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu harus happy, harus gembira. Sebisa mungkin kita berada di ranah yang positif, kita berikan keunggulan-unggulan dari idola kita sendiri, jangan sampai menjatuhkan yang lain juga. Karena kalau kita berkaca lagi sama lagu dari pemilu yang zaman dulu tuh sering banget ditayangin di TV, Mas. Apa tuh? Pemilihan umum telah memanggil kita. Zaman Rakyat menyambut SD, gembira. Iya benar tuh. Hak demokrasi Pancasila. Saya lupa lirik apa. Pokoknya lirik berikutnya tuh, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Oke. Yang setia. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kembalikan. Jadi gimana Luar caranya? biasa. Kita bahagia, kita happy, nggak usah ribut. Karena nanti takutnya ribut. Yang di atas malah happy. Berjuang bersama untuk Indonesia. Kita sudah terpecah di bawah. Jangan. Udah santai-santai aja. Santai aja, ikutin pestanya. Aja. Gunakan hak suaramu. Betul. Dan pilih betul Mas sekali. Gilang. Ya, pilih Mas Gilang. Kalau untuk dapur saya sendiri, kalau boleh saya bicara, untuk yang umat muslim sebelum memilih, kalau boleh istiqoroh dulu. Kalau muncul memang petunjuknya ke arah saya, boleh pilih. Kalau nggak apa-apa. Karena saya kalau jadi syukur alhamdulillah, kalau nggak jadi saya juga alhamdulillah, karena itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Ya, kami dukung semoga Mas Gilang ini terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024 nanti, dan warga DKI di spesialisnya di Jakarta Timur, bisa memilih Mas Gilang dengan keyakinan yang penuh. Terima kasih teman-teman Krapu TV. Kita akan kembali lagi bersama dengan tokoh-tokoh lain yang akan kita undang. Tentu saja perlu sekali mengundang lagi Mas Gilang. Tapi nanti kita belajar bicara tentang public speaking. Karena Gen Z, generasi milenial yang selalu menonton Krapu TV ini kebanyakan di usia itu. Jadi Mas Gilang bersedia kan memberi ajar inspirasi pada teman-teman Krapu. Insya Allah. Terutama public speaking. Siap. Terima kasih. Terima kasih, sukses. Terima kasih Krapu TV. See you next time. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.